Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah artis dan publik figur turut terseret dalam kasus investasi bodong. Selain menjadi saksi, mereka juga diminta untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan. Lantas pertanyaannya, apakah dengan mengembalikan uang dari pemilik investasi bodong ini bisa sepenuhnya terlepas dari jeratan hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar tindak pidana pencucian uang TPPU, Ibu Yenti Garnasi yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Yenti. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eva. Iya, salam sehat Bu Yenti. Bu Yenti, sejumlah publik figur yang diperiksa Barreskrim Polri ramai-ramai mengembalikan uang dari tersangka. Nah, apakah dengan hanya mengembalikan uang ini cukup, Ibu Yenti, ataukah ini dengan mengembalikan uang bisa sepenuhnya terlepas dari jeratan hukum, Bu Yenti? Ya, sangat tidak ya. Ini tidak bagus untuk penegakan hukum ke depan. Apalagi berkaitan dengan pencucian uang, ini kan bagi mereka-mereka yang mengembalikan ini dalam konteks hukum pidana pencucian uang itu pelaku itu ada yang aktif dan pasif. Aktif itu orang yang melakukan kejahatan asal dalam hal ini trading penipuan berkedok trading melalui IT dan kemudian hasil dari itu diberikan kepada orang lain. Pada waktu hasil itu mengalir untuk beli mobil atau diberikan itu adalah TPPU aktif dan siapapun yang menerima itu adalah TPPU pasif. Intinya bahwa yang namanya TPPU itu siapa saja yang menikmati hasil kejahatan itu adalah pelaku. Tapi begini, di dalam hukum pidana kan ada unsur ini, saya bilang siapa saja menerima itu, unsurnya itu adalah satu, dia harus menerima, harus ada bukti menerima. Dua, harus ada bukti bahwa yang diterima itu berdasarkan penyidikan, yang udah penyidikan kan, itu adalah bagian dari hasil kejahatan orang lain. Dalam hal ini misalnya indra kents atau yang lain. Dan kemudian tinggal satu lagi unsur, bahwa yang menerima itu sebetulnya niat batinnya yang suka dibilang sebagai mens rea yang sangat penting dalam hukum pidana itu adalah dia tahu atau paling tidak patut menduga tidak bahwa uang yang diterima ini berasal dari hasil kejahatan. Bagaimana caranya? Yaitu kata kunci dari pencucian uang adalah transaksi yang mencurigakan. Pemberian ini mencurigakan tidak? Alasannya apa? Jumlahnya berapa? Semuanya mencurigakan karena misalnya yang pakai koper masa ngasih uang kok pakai koper. Kan kita juga sedang menaikkan integritas bangsa, membatasi transaksi tunai. Harusnya ini semua diketahui apalagi di Jakarta ya. Kita berharap pencucian uang ini adalah diedukasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Hati-hati menerima uang kalau tidak tahu asal usulnya. Nah, kalau tahu kalau itu dia dinilai patut menduga karena apa? Karena curiga. Masa nengok bayi ada kirimannya satu koper uang, itu harus curiga. Tapi kalau dia tetap nekat, ya kena gitu. Artinya siapapun yang menerima ini bisa dijerat pasal 55 Undang-Undang TPPU, Bu Yenti? Pasal 5 Undang-Undang TPPU ya? Ya, dengan ancaman pidana maksimumnya 5 tahun dan ada dendanya maksimum 1 miliar. Jadi ini menunjukkan ada denda juga, menunjukkan ini bukan perdata dikembalikan terus beres, nggak bisa. Karena untuk tujuan pencegahan itu kita bisa gagal total. Setiap ketahuan kembalikan, nanti orang-orang akan terima dulu aja, nanti kita kembalikan. Padahal inti dari pencucian uang itu antara lain secara psikologis, kalau ada orang-orang melakukan kejahatan keuangan, dia itu mikir paling tidak mau menyalurkan uang, mau menyembunyikan uang pun tidak mudah karena orang sudah sadar kalau menerima uang yang tidak jelas, jumlahnya besar, alasannya tidak jelas, kita bisa kena TPPU pasal 5. Jadi TPPU pasal 5 itu sangat penting. Baik. Dan bahkan ini bukan menjadi ranahnya perdata tapi justru sudah masuk ke ranah pidana, begitu ya Bu Yenti ya? Sangat pidana, ini sangat pidana. Maka tadi saya katakan walaupun ada sih kadang-kadang kuasi perdata, saya katakan kalau apalagi sudah naik kasusnya mengembalikan, ya itu hanya itikat baik aja bahwa dia memang akan diproses, tetapi dalam hal pengembalian dia sudah sukarela mengembalikan, tidak mempersulit penyidik. Yaitu nanti menjadi bahan untuk hakim memperingan saja hukumannya kalau unsur 3 tadi terbukti gitu. Karena kalau tidak, ini
akan terus-terusan begini, apalagi ini pesohor-pesohor juga mereka harus mempunyai kesadaran kolektif lah bahwa hati-hati Indonesia itu sudah banyak sekali pencucian uang. Masa ada di Jakarta tidak tahu tentang hukum ini? Ya, Bu Yenti, dari Ya. pasal yang tercantum di pasal TPPU terkait dengan Lima, penerimaan ya. ini, kalau bisa dijelaskan lagi Bu Yenti, penerimaan seperti apa? Kalau kita melihat kasus dari Rosa, tadi dia katakan bahwa dirinya hanya menyanyi atau mengisi acara di acara DNA Pro tadi. Kemudian Ivan Gunawan sebagai brand ambassador. Artinya ada imbal jasa di sini kan Bu Yenti, ada transaksi. Ibaratnya kalau kita dalam bentuk barang begitu, ada transaksi jual beli. Nah, penerimaan seperti apa? Apakah penerimaan tanpa imbal jasa atau hanya penerimaan saja atau seperti apa yang bisa dijerat pasal ini? Ya, jadi gini, penerimaan itu tidak semua penerimaan sih sebetulnya. Ini kan berkaitan dengan hasil kejahatan itu harus pasti. Ini ada hasil kejahatan mengalir, ada orang menerima, gitu kan? Kita tinggal melihat apakah penerimaan ini termasuk penerimaan TPPU apa tidak. Bagaimana mengukurnya? Yaitu mengukurnya apakah yang menerima itu sebetulnya timbul dugaan, timbul kecurigaan bahwa yang diterima ini tidak wajar, gitu ya. Kalau misalnya seperti yang nyanyi, ya sekarang dilihat yang nyanyi itu dapatnya berapa, wajar tidak, gitu ya. Kalau sekian kali lipat ya harusnya dia juga harus ada kecurigaan, gitu ya. Jadi misalnya yang lain tadi, kalau dia misalnya muncul, tetapi jumlahnya bagaimana, kan banyak tuh, ada yang dapat 1 miliar, sampai dia tanya, lo kok 1 miliar? Iya, tadi soalnya tampilnya lucu. Apa iya? Harga nilainya di sini, nilai jasa karena tampil lucu itu 1 miliar. Harusnya kan sudah curiga. Karena memang kata kunci dari PPU adalah suspicious transaction. Penerimaan yang mencurigakan, gitu. Jadi tidak bisa untuk alasan bahwa kita nggak tahu, apalagi setelah itu ditonton-tontonkan. Ini saya sangat sedih sekali di Jakarta, tapi justru orang-orang yang pesohor yang kita di daerah mengatakan jangan menerima kalau tidak jelas. Tidak jelas itu bukan sekedar tidak ada alasan menerima, meskipun ada alasan menerima, misalnya asal menerima. Baik. Karena saya memang karena kita memang kerjasama dan saya harus nyanyi kan, gitu kan. Baik. Bu Yenti, terus berarti kemudian artinya nyanyinya itu apakah segitu? kalau masih Ya. di batas di luar kewajaran ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau membayarnya masih memang sesuai kontrak, sesuai dengan tarifnya, apakah tergolong juga masih dalam bentuk penerimaan? Kalau sesuai dengan tarifnya, tinggal kita melihat, karena ada satu lagi yang melihat apakah si penyanyi ini atau orang-orang tertentu ini dia harus tahu jati diri, harus bisa mengukur jati diri yang menyewa dia siapa, yang kerjasama dengan dia siapa. Kalau bukan siapa-siapa juga sama aja, masa iya sih saya punya tarif tinggi sekali, sementara kita tahu orang itu sebenarnya tidak memungkinkan, itu juga perlu curiga. Jadi memang kecurigaan ini ada, memang dengan adanya seperti ini flexing terakhir ini kita agak kecewa ya. Kita sudah punya undang-undang transfer dana. Kita sudah menuju kepada membatasi transaksi cash, ya. Ini malah kita dirusak, malah pamer pakai, kan tidak wajar ya ngirim uang pakai koper. Itu sebetulnya kan harusnya jangan hanya untuk orang di daerah, orang kecil saja yang harus wajar, harus sadar. Justru yang di Jakarta ini, para pesohor ini juga harus menjadi bagian dari potensi bangsa yang ikut bagaimana caranya mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, supaya para penjahat-penjahat itu tidak gampang menemukan orang yang bisa membantu memasifkan korban, karena pengaruhnya besar sekali. Kalau menurut saya peranan mereka besar sekali untuk menjadikan banyaknya korban yang jadi muncul. Baik, Bu Yenti, tetapi indikator ketidakwajaran tersebut kan masih dalam proses di kepolisian ya. Tapi polisi menjelaskan bahwa public figure yang sudah mengembalikan uang ke penyidik tidak bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Tanggapan Anda? Aduh, ya nggak bisa begitu dong. Ini bukan baru pertama kali ya, zamannya Fatonah dulu ya, PKS dulu di KPK. Maaf ya, harus menyebut salah satu artis dan beberapa artis. Ya tetap diperiksa dan sebagainya. Tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa tidak bisa dijerat. Siapa bilang? Kita harus dalami dulu. Dalami di unsur yang ketiga tadi. Apakah dia patut menduga? Tidak. Kalau dia ada sesuatu hal,
Coba saya mau nanya, apakah ada orang mengirim 1 miliar di koper itu wajar tidak? Apalagi dipamerkan gitu. Dan ini pendidikan tidak baik dan kemudian upaya negara ini adalah mencegah pencucian uang gagal semua. Kalau banyak orang-orang yang memang itu kan ada di pasal 5 yang dilakukan dia. Pasal 5 ini dipastikan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul tidak tahu, tidak pernah curiga karena semuanya tuh wajar. Ini kan sudah nggak wajar ngirim kok pakai koper itu kan pelajaran yang tidak baik. Bu Yenti, kemungkinan besar para artis dan selebriti ini akan ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan, begitu ya Bu ya. Lantas pertanyaannya seberapa besar, seberapa masif harusnya proses edukasi ini disampaikan untuk memahamkan bahwa public figure dan juga artis ini bisa berpotensi dengan tindakan pidana TPPU ini? Ya, ini dengan pemberitaan dari media terus-terusan ini kan sudah mengedukasi. Masyarakat di bawah itu sudah tahu, Mama. Kita dari awal budaya kita bilang kalau tidak jelas jangan berani-berani menerima. Ya kan gitu kan, jangan berani menerima dari orang yang kita tidak kenal. Itu nilai budaya kita loh, itu nilai. Jangan dirusak dengan hanya mereka juga bukan mereka orang yang pesohor, mereka gampang sekali menerima uang dan kemudian di-flexing, dipamerkan. Jadi menurut saya ini supaya negara itu tidak dinilai, terutama penegak hukum tidak dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas, proses saja sampai dengan penyidik yakin bahwa yang bersangkutan itu memang tidak ada perbuatan yang sebetulnya curiga tapi dia nekat. Jadi pasal 5 itu adalah dalam pasal 5 itu bahwa dalam hal penerimaan itu yang bersangkutan tidak curiga. Tidak curiga itu apa? Jumlahnya sesuai dengan dia, caranya juga sesuai yang wajar. Ya jangan gini, kalau saya nggak wajar. Kalau saya sih bablasin aja ke pengadilan biar nanti hakim yang menilai. Yang jelas pasal 5 adalah seperti ini. Gitu. Jadi supaya ini adalah supaya salah satu tadi ditanyakan bagaimana supaya edukasinya ya kasih penjeraan gitu. Nah, ini udah berkali-kali dilepas ini nggak bagus. Baik. Bu Yenti, artinya tindak pidana pencucian uang harus diusut dengan tuntas ya. Apakah dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang dengan tuntas ini bisa uang para korban bisa dikembalikan, Bu Yenti? Harapannya besar. Dengan demikian sudah mulai banyak. Harapannya besar. Yang bersangkutan bukan hanya dikembalikan, tapi satu lagi, yaitu bahwa ke depannya orang bisa mencegah orang-orang yang akan melakukan kejahatan asal itu mikir-mikir juga, karena ketika akan menyalurkan pun orang sudah mulai sadar. Kita kemarin 2 dekade pencucian uang loh, ya. Ada peringatan 20 tahun kita punya pencucian uang. Tapi memang di Indonesia itu pencucian uang pasif yang menerima itu memang jarang diterapkan. Padahal itu menjadi loopholes kita kalau pasal 5 itu tidak diterapkan. Nanti semua orang kasih ke orang-orang itu dengan perjanjian dan sebagainya, orangnya tidak tersentuh. Jadi para pelaku ini senang karena ada tempat sarana pencucian uang yang orangnya itu welcome menerima, pura-pura tidak tahu. Yang jelas setelah undang-undang ini 30 hari disahkan di DPR, seluruh Indonesia dianggap tahu akan pasal 5 ini. Nah ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang di bawah saja atau untuk kita semua? Sementara kita harapkan ada proses pengusutan lanjutan ya, Bu Yenti, dari kasus ini agar ada kejelasan terkait dengan siapa saja yang nanti akan ditetapkan tersangka dalam tindak pidana tentang penerima, Mas, terutama tentang penerima dan Mbak Eka. Kalau yang aktif sudah, tapi penerima ini penting karena justru hilirnya itu uang pada mereka. Baik, ya kita harapkan yang sama ya. Ini tidak akan kembali, ya. Baik, ya. Terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang TPPU Ibu Yenti Garnasi sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Bu Yenti. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat semuanya.